Bab 363. Tidak lama setelah Xia Tiyue pergi, ruangan itu dibuka lagi, dan Xiao Lingqi bergegas masuk, diikuti oleh Xiao Lai dengan ekspresi bersemangat yang sama. "Xiao Ce, kamu sudah bangun." Xiao Lingqi hampir terbang, "Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun?" Yun Ce sudah mengganti pakaiannya, dan dia melompat dari tempat tidur. Dia berkata dengan santai wajah, "Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Saya tidak mengalami luka serius di tubuh saya hanya sedikit lelah. Saya sudah tidur selama 2 hari, dan saya sudah istirahat." Yun Ce melompat turun. Itu halus dan cepat, dan wajahnya terlihat normal. Xiao Lingqi segera menghela nafas lega. Xiao Lai berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa asalkan semuanya baik-baik saja. Jangan coba-coba untuk menjadi berani hanya untuk menghibur kita." Yun Ce menepuk dadanya sendiri, dengan percaya diri berkata, "Kakek, kamu dapat yakin. Ketika kamu berada di daerah Changhuo, kamu menyaksikan kemampuan pemulihan tubuhku dengan matamu sendiri. Apakah kamu masih terbiasa tinggal di sini selama periode ini?" Xiao Lai bertanya sedikit. Dia tersenyum dan berkata dengan sedih, "Saya menjalani kehidupan yang baik di sini. Itu adalah keinginan seumur hidup saya untuk datang ke kota kekaisaran." Tanpa diduga, saya tidak hanya tiba di kota kekaisaran, tetapi juga memasuki istana. Kaisar bahkan menerima saya secara pribadi dan memperlakukan saya sebagai tamu terhormat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya impikan sebelumnya. Mengenai kedatangan Xiao Lai, Chang Wanhe tidak hanya menyambut secara pribadi dan menerimanya, tetapi juga secara pribadi mengurus semuanya. Sebagai kaisar suatu negara, dia memperlakukannya dengan sopan dan bahkan hormat, bahkan makan 3 kali sehari. Dia secara pribadi menemaninya, makan jamuan makan kenegaraan, tinggal dekat dengan istana kaisar. Tentu saja Xiao Lai mengerti bahwa dia akan diperlakukan seperti ini oleh seorang kaisar, semua karena Yun Ce. Terutama dalam 2 hari terakhir, setelah Yun Ce dan Xia Qingyue bekerja sama untuk mengalahkan Ling Tiani, Chang Wanhe memperlakukannya dengan lebih sopan dan hormat daripada sebelumnya. Di istana, semua orang mulai dari penjaga Kasim hingga pangeran dan anggota istana memperlakukannya dengan hormat, bahkan tunjukkan tampilan yang menyanjung. Karena dia adalah kakek Yun Ce, semua ini benar-benar seperti mimpi. Jika kamu suka di sini, bagaimana kalau kakek dan bibi kecil tinggal di kota kekaisaran mulai sekarang? Yun Ce segera menyarankan, "Jika kakek tidak mau, tidak buruk untuk pergi ke kota bulan baru. Aku sudah punya hubungan dengan istana mendalam bulan baru belum lama ini." Kakak senior Sikong telah menyapa, dan Sikong Han pasti akan sangat senang melihat kakek. Letaknya tidak terlalu jauh dari kota Liuyun. Jika kakek merasa rindu kampung halaman, dia dapat kembali ke kapan saja. Reputasi Yun Ce sudah mencapai puncaknya, dan sekarang dia mengalahkan Ling Tiani. Dia telah menjadi orang nomor 1 di Blue Wind. Sebagai kakeknya, Xiao Lai tahu bahwa kemanapun dia pergi, orang-orang akan berlutut untuk sapa dia. Xiao Lai berkata sambil tersenyum, "Lingqi sangat suka di sini. Saya sangat bahagia beberapa hari terakhir ini. Saya tidak ingin pergi dulu. Mari kita bicara tentang masa depan." Hahaha, yang agung dan hangat. Senyuman sebuah suara datang dari luar. "Aku mengobrol gembira dengan kakak Xiao akhir-akhir ini. Jika kakak Xiao ingin pergi, aku akan enggan untuk pergi." Di tengah tawa, Chang Wanhe, yang mengenakan jubah naga bertatahkan emas, dan Chang Yue berjalan berdampingan. Dong Fangxiu mengikuti 3 langkah menjauh, menatap Yun Ce segera. Hari ini, wajah Chang Wanhe cerah, suaranya penuh energi, matanya jernih dan tajam, bahkan rambutnya yang sebagian besar berwarna putih menjadi tebal dan hitam dibandingkan dengan caranya berbaring di setengah ranjang naga mati bulan lalu. Dia tampak seperti terlahir kembali sepenuhnya. Dengan sumber daya istana yang melimpah, kecepatan pemulihan Chang Wanhe jauh lebih cepat dari apa yang dikatakan Yun Ce sebelumnya. Chang Wanhe juga sangat berterima kasih kepada Yun Ce. Dia memperlakukan Xiao Lai dengan sangat sopan, sebagian kecil karena pengaruh Yun Ce, dan sebagian besar karena rasa terima kasihnya yang tulus kepadanya. Karena Yun Ce tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tapi juga menyelamatkan seluruh keluarga kerajaan Blue Wind. Kata-kata Chang Wanhe membuat Chang Yue memutar matanya ke arahnya, dan berkata dengan marah, "Ayah, kakek Xiao adalah kakek dari kakak muda Yun.
Jika kamu memperlakukan kami seperti sederajat, bukankah itu mengacaukan hierarki generasi? Dalam istilah umur, di atas, Chang Wanhe hanya 2 atau 3 tahun lebih muda dari Xiao Lai. Namun, setelah mengalami tahun-tahun bencana ini, dia bersyukur dan sangat menyayangi putri satu-satunya. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Chang Wanhe tampak malu, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Ya, Yuer memberiku pelajaran. Ya, tentu saja, senioritas tidak bisa dikacaukan. Ini, aku akan memanggilmu Senior Xiao mulai sekarang. Petik 2. Ini tidak bisa dilakukan. Xiao Lai terkejut dan melambai tangannya dengan cepat. Jika Kaisar memanggilnya seperti itu, maka itu benar-benar menghancurkan hatiku. Chang Yue segera tersenyum, menyeret pakaian Phoenix cantiknya ke depan, dan berkata dengan lembut, "Saudara muda Yun, kamu baru saja bangun, milikmu tubuhku pasti masih sangat lemah, kamu harus kembali tidur dan istirahat yang cukup." "Tidak perlu." Yun Ce meninju dadanya, "Aku tahu tubuhku sendiri, dan aku jelas tidak sehalus yang dipikirkan kakak perempuanku." Haha, Chang Wanhe tertawa, "Kamu bisa membunuh Master Pedang. Aku adalah orang yang telah dikalahkan oleh para pendahuluku, tapi aku tidak khawatir sama sekali." "Yuer, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu hampir tidak bisa tidur selama 2 hari ini, tidak memikirkan makanan atau teh, dan kamu harus berkunjung setiap setengah jam, tetapi ayahku sangat tertekan." "Ayah, ... Petik 2. Di depan banyak orang, Chang Wanhe tidak diragukan lagi mengungkapkan perasaannya tanpa menyembunyikan apapun. Dia berteriak dan menundukkan kepalanya, tidak berani melihat siapapun. Tatapan dan gerak-geriknya membuat Chang Wanhe dan Dong Fangxiu tertawa terbahak-bahak. Yun Ce merasa hangat di hatinya, tersenyum lembut, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Chang Wanhe, "Yang mulia, Tuan Istana Timur, selama 2 hari ketika saya tidak sadarkan diri, apakah ada orang luar yang masuk ke istana?" Menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. "Awalnya aku khawatir seseorang akan memanfaatkan ketidaksadaranmu dan ingin menyerangmu, jadi aku selalu waspada, tapi sepertinya aku terlalu khawatir. Istana telah sunyi selama ini 2 hari tanpa penyusup. Atau mungkin karena Perisia telah tinggal di sini. Meskipun beberapa orang di istana memiliki niat jahat, mereka takut pada Perisia, sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan." Saat reputasi Yun Ce semakin kuat, semakin banyak orang yang tahu tentang apa yang terjadi padanya saat itu, dan perlahan-lahan menyebar. Ini tentu saja termasuk dendam yang dia miliki dengan Xiao Sekte Xiao Kuang Yun 3 tahun lalu. Selama 2 hari ketika Yun Ce koma, Sekte Xiao lah yang dijaga oleh Dong Fangxiu. Namun, ada beberapa orang yang datang mengunjungi Anda dengan membawa hadiah besar. Chang Wanhe berkata sambil tersenyum, "Total ada ribuan sekte atau keluarga, dan mereka telah mengirimkan pil dan harta spiritual yang tak terhitung jumlahnya menumpuk. Sebuah istana sebesar gunung, saya hampir tidak dapat menemukan tempat untuk menyimpannya. Sebagai Kaisar Angin Biru, saya telah berkuasa selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat pemandangan sebesar itu, hahaha. Di antara mereka, hadiah dari Sekte Xiao adalah yang paling berharga." Chang Yue berkata perlahan, "Kristal langit berurat ungu, salep sisik emas giok ungu, dan darah misterius elang merah yang mereka kirimkan semuanya adalah harta yang sulit untuk menemukannya. Ada juga 30 kg batu kecubung penuh, dan 20 kg batu giok suan putih, yang lebih banyak dari apa yang telah dikumpulkan Istana Kekaisaran dalam beberapa dekade terakhir." Selain itu, Chang Yue tiba-tiba tertawa ambigu, "Masih ada 3 wanita besar yang berusia kurang dari 20 tahun dan cantik serta harum." "Cantik." Petik 2. "Apa? Sangat cantik." Mendengar ini, Xiao Lingqi mencibir bibirnya, menghentakkan kakinya, dan berkata dengan marah, "Mereka jelas-jelas adalah 3 monster jelek, 100 kali lebih buruk dari aku dan saudara perempuan putri." Xiao Ce bahkan tidak mau melihat mereka. "Benar, Xiao Ce." Ya. Yun Ce segera mengangguk seperti ayam mematuk nasi, dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, "Wanita-wanita biasa itu, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu membandingkannya dengan bibi kecil dan kakak perempuanku? Aku berjanji tidak akan melihat mereka. Biarkan saja mereka pergi kembali dengan cara yang sama ketika mereka datang." "Oh, jika bibi kecilku bersedia, aku bisa memberikannya kepada bibi kecilku sebagai pembantu." Petik 2. "Hehe, aku tidak menginginkannya,
kata Xiao Lingqi sambil tersenyum. Hadiah besar dari Sekte Xiao secara pribadi dikirimkan oleh Penatua Agung Xiao Boyun. Xiao Boyun belum pergi, mengklaim bahwa dia akan menemuimu setelah kamu bangun. Apakah kamu tertarik untuk bertemu dengannya? Chang Wan Hedao, miliknya ekspresi sedikit rumit. Di masa lalu, jika sesepuh dari 4 sekte besar memasuki istana, mereka semua akan menjadi sombong, bahkan dia, sang kaisar, tidak akan pernah menganggapnya serius. Namun kali ini, Xiao Boyun, sebagai tetua tertua dari sekte Xiao, bersikap hormat setelah memasuki istana. Ia disebut sebagai orang yang rendah hati, sopan, dan ramah. Kesenjangan yang sangat besar membuat Chang Wan-he tidak bisa menahan perasaan melankolis. Di dunia ini, kekuatan sangat dihormati. Hanya kekuasaan absolut yang benar-benar dapat mengintimidasi semua pihak. Kekuatan politik keluarga kerajaan Blue Wind yang tampaknya berskala nasional benar-benar mengintimidasi di hadapan kekuasaan absolut. Itu saja, Yun Che menganggukkan dagunya dan tersenyum. Sampai jumpa, tentu saja aku ingin bertemu denganmu. Tetua Agung dari Sekte Xiao telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang dengan membawa hadiah yang luar biasa. Bagaimana aku bisa mendapatkan berani membiarkannya pergi dengan sia-sia? Oke, Chang Wan-he mengangguk ringan, saya juga tahu sedikit tentang keluhan antara Anda dan Sekte Xiao. Adapun cara menghadapinya, itu tergantung keinginan Anda sendiri. Batuk-batuk. Sebagai seorang kaisar generasi pertama, Chang Wan-he tiba-tiba mulai ragu-ragu dan ragu-ragu untuk beberapa saat. Yun Che menggerakkan sudut mulutnya dan bertanya dengan sedikit hati-hati, apakah kaisar ada yang ingin kukatakan pada Yun Che? Ini bukan perintah, hanya saja. Hanya, ahem. Chang Wan-he berdeham dan akhirnya berbicara lebih lancar. Dia menegakkan wajahnya dan menatap Yun Che dengan mata tegas. Yun Che, kamu menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena kamu, aku tidak hanya akan kembali ke barat sejak lama, tapi aku bahkan tidak tahu bagaimana aku mati. Sekarang aku telah terlahir kembali karena kamu. Meskipun perselisihan internal dalam keluarga kerajaan belum terselesaikan, aku bersyukur kepada Tuhan dan tidak ada yang perlu dikecewakan. Hanya saja, selalu ada sesuatu yang membuatku khawatir siang dan malam yang aku tidak bisa melepaskannya. Kekhawatiran yang dimaksud kaisar adalah, Yun Che tiba-tiba mendapat firasat. Chang Wan-he maju selangkah, menarik Chang Yue, dan berkata dengan wajah penuh rasa sayang dan kerinduan, Yue adalah putriku satu-satunya. Selama bertahun-tahun, aku telah diperdaya oleh pengkhianat, dan hanya Yue telah berada di sisiku. Kamu telah bekerja keras untukku dan menanggung segala macam kesengsaraan, tetapi sekarang aku telah menemukanmu sebagai orang yang mulia untuk menyelamatkan nasib ayah dan anak perempuanku. Harapan terbesarku sekarang adalah agar Yue bisa temukan tujuan bahagianya. Tanpa disadari, Yue juga sudah 21 tahun yang lalu, dan keluarga kerajaan Blue Wind telah berada di keluarga kerajaan selama ribuan tahun. Sangat sedikit putri yang masih belum menikah di atas usia tersebut, berusia 20. Sebagai seorang ayah, saya tidak bisa makan dan tidur di malam hari. Saya sering merasa sedih dari hati, mencuci muka dengan air mata, dan bahkan bermimpi. Saya berharap dapat menemukan suami yang tepat untuk Yue sebagai sesegera mungkin. Jika aku bisa, aku akan bersedia mempersingkat hidupku 30 tahun. Jika Yue tidak bisa menikah lagi tahun ini, aku akan menyesali Yue dalam hidupku, dan bahkan lebih lagi setelah hidupku, kematian. Yan pergi menemui ibu mertuanya, kata Chang Wan-he, matanya sudah merah dan air mata hampir jatuh. Setelah Chang Wan-he selesai berbicara, wajah Yun Che berkedut, dan apa yang dia katakan selanjutnya membuatnya tidak bisa menahan diri saat itu juga. Saya dapat melihat bahwa Yue tidak menunjukkan kepura-puraan apapun kepada pria lain, tetapi hanya kepada Anda. Hati-hati dan berbakti. Jika kamu juga tertarik pada Yue, itu yang terbaik. Jika Yue bisa menikahimu, aku akan sangat bahagia bahkan jika aku segera mati. Jika kamu tidak punya niat pada Yue, tentu saja, aku tidak bisa meminta apapun. Yue yang malang memiliki bulan yang cerah di hatinya, tapi dia hanya bisa menjalani kehidupan yang penuh kesengsaraan dan ketidakberdayaan. Aku kasihan padanya. Petik 2, Bab 364. Kenapa kamu tiba-tiba membicarakan hal ini? Kata-kata Chang Wan-he membuat Chang Yue bingung sejenak, dan dia menarik-narik pakaian Chang Wan-he dengan keras. Ekspresinya setengah panik, tapi dia diam-diam melihat ke dalam.
Mata Yunce memancarkan cahaya yang mengungkapkan harapan yang coba disembunyikan. Siapapun yang tidak bodoh dapat dengan jelas memahami apa yang dimaksud Chang Wanhe dengan kata-kata ini. Dan saat dia mengucapkan kata-kata ini, Chang Yue ada di sampingnya. Dengan dia di sini, Yunce pasti tidak bisa menahan diri untuk berkata-kata. Bibirnya bergerak, matanya sekilas menyentuh mata Chang Yue, lalu dia berkata dengan wajah serius, "Yang mulia, saya dan kakak perempuan saya sedang jatuh cinta. Kami telah mengalami kesulitan, hidup dan mati bersama, dan kami juga pernah mengalami persahabatan seumur hidup. Janji, tetapi pada saat itu, aku tidak tahu bahwa kakak senior Sueruo sebenarnya adalah putri Chang Yue. Aku, Yunce, hanyalah orang biasa. Selama kakak senior bersedia, selama kaisar tidak membencinya, aku pasti akan menggunakan hidupku sendiri untuk melindungi kakak senior. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Saudara muda Yun." Bibir Chang Yue bergetar, dan mata indahnya menjadi berkabut sejenak. "Oke, hahaha." Chang Wanhe mengangguk penuh semangat, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa. "Yunce, dengan kata-katamu, aku telah melepaskan kekhawatiran terbesar dalam hidupku. Kamu dapat melakukan apa saja untuk orang yang kamu cintai. Dengan menghancurkan seluruh klan surga pembakaran marah, aku tahu bahwa kamu pasti orang yang menghargai cinta dan keadilan. Aku yakin bahwa aku akan menyerahkan Yue padamu, hahaha." Chang Wanhe tertawa tulus. Kekuatan dan pengaruh Yunce saat ini telah mencapai puncak Blue Wind. Dia mengalahkan Master Pedang, membuat semua sekte Blue Wind gemetar, dan membuat sekte Xiao yang bermartabat mengambil risiko ribuan mil untuk datang ke pintu untuk berkompromi. Jika Chang Yue bisa menikah dengannya, maka dengan kekuatan, intimidasi, dan perlindungan ekstrimnya terhadap orang yang dicintainya, dia bisa melepaskan 10.000 orang. Dan seluruh keluarga kerajaan akan bangkit dengan sangat kuat karena ini. Dongfang Xiu, yang berada di belakang Chang Wanhe, juga mengangguk dan tersenyum. Tawa Chang Wanhe berhenti, lalu ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan serius, "Karena kalian berdua sedang jatuh cinta, tidak ada masalah. Hari ke-8 bulan lunar dalam 2 bulan akan menjadi hari yang paling menguntungkan dalam setahun. Aku memutuskan untuk mengatur pernikahan kalian di sini, di istana. Apakah kalian berdua keberatan?" Petik 2. Seru Chang Yue. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chang Wanhe akan tiba-tiba menyebutkan pernikahan itu. Ini. Meskipun dia sudah mendapat firasat, keputusan Chang Wanhe untuk menetapkan tanggal 2 bulan kemudian membuatnya lengah. Ini, bukankah sedikit terlalu mendesak? Terlalu mendesak. Mengapa kamu begitu mendesak? Chang Wanhe melotot, dan suaranya naik 1 oktav. Yue berumur 21 tahun ini, jadi sudah lama sekali baginya untuk menikah. Tahun ini kamu sudah 19 tahun, jadi sudah lama sekali. Menikahi seorang istri. Ada banyak orang di istana. Dalam 2 bulan, belum lagi 1 pernikahan besar, 10 pernikahan bisa disiapkan. Kenapa ada terburu-buru? Petik 2. Ayah. Chang Yue menarik-narik sudut pakaian Chang Wanhe, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan sedikit gentar, "Masalah ini. Apakah ayahmu terlalu terburu-buru dalam masalah ini? Selain itu, kakak muda Yun sudah punya istri 3 tahun yang lalu. Jika dia menikah lagi, itu akan. Bukankah sebaiknya kita duluan?" "Tentu saja aku tahu." Ini, Chang Wanhe melambaikan tangannya, "Ini hari, pria mana yang tidak memiliki 3 istri dan 4 selir? Ini sama sekali bukan masalah. Yunce hanya memiliki 1 istri pada usia 19 tahun. Sebagai seorang pria, aku sedikit membencimu. Bahkan jika kamu tidak memilikinya membuat kemajuan di bidang ini, kamu masih harus mengkhawatirkan kakekmu." Setelah mengucapkan kata kakek, Chang Wanhe menepuk keningnya. "Sebenarnya aku menangani masalah penting yang aku lupakan." "Saudara Xiao?" "Oh tidak, senior Xiao. Kamu adalah sesepuh Yunce, dan pernikahannya tentu saja harus memerlukan izinmu. Bagaimana menurutmu?" Chang Wanhe berkata, "Senior Xiao disebut dengan sukarela. Dia adalah ayah Chang Yue, dan Xiao Lai adalah kakek Yunce. Jika keduanya menikah, Xiao Lai sebenarnya akan menjadi yang lebih tua dalam hal senioritas. Tentu saja, Xiao Lai tidak akan keberatan sama sekali dengan masalah ini. Agar cucunya menikah dengan satu-satunya putri keluarga kerajaan Blue Wind, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan sebelumnya.
Apalagi keduanya jelas sudah memiliki hubungan yang dalam, jadi bagaimana dia bisa ragu sama sekali. Dia berkata sambil tersenyum, CR beruntung bisa menikahi Yang Mulia Putri. Tentu saja saya tidak akan keberatan dengan masalah ini. Itu tergantung pada keinginan Kaisar dan kedua juniornya. Dia beralih ke Yun Che, dia berkata dengan suara tenang, CR, karena kamu dan Putri Chang Yue telah berkomitmen satu sama lain seumur hidup, mengapa tidak menikah sesegera mungkin? Jika waktunya tidak tepat, kamu bisa bertanya kepada Kaisar untuk menetapkan waktu baru. Itulah harinya. Selama periode setelah meninggalkan teras Yujian di Villa Tianjian, Yun Che pergi ke kota kekaisaran, ke negeri bersalju, ke awan mengalir bulan sabit, ke Changhuo, tanpa istirahat sehari pun, dan tidak pernah punya waktu senggang. Pikirkan kata pernikahan. Ketika Chang Wanhe tiba-tiba menyebutkannya, dia secara naluriah bingung, tetapi perlahan menjadi tenang, dan dia tiba-tiba merasa bahwa ini jelas merupakan hal yang sangat indah. Dia menyukai Chang Yue, bukan karena statusnya sebagai seorang putri, tetapi karena dia adalah kakak perempuan Sueruo yang tanpa sadar terukir di hatinya. Dia malu pada Linger, dia telah kehilangan Chu Yue-chan. Sekarang Chang Yue ada di sisinya, bukankah seharusnya dia memeluknya erat-erat dan menjadikannya miliknya selamanya? Dia menatap Chang Yue, yang juga menatapnya dengan tenang saat ini. Dari matanya, dia melihat kecemasan dan kebingungan, tetapi yang lebih penting, harapan dan rasa malu. Dia tertawa tanpa sadar, dan sedikit kepanikan di wajahnya menghilang. Dia memberi hormat pada Chang Wanhe dan berkata dengan tegas, ini adalah keinginan hidupku, Yun Che, untuk menikahi kakak perempuanku. Terima kasih, Yang Mulia, atas segalanya. Menurut Kaisar kata-kata, oke. Chang Wanhe mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, dengan air mata tumpah dari sudut matanya yang tertawa. Pada saat ini, Yun Che tiba-tiba merasakan gelombang energi misterius yang aneh datang dari luar, lalu nafas ini tiba-tiba melayang ke udara, dan kemudian bergerak menjauh ke utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah ini aura King Yue? Apakah dia sudah keluar selama ini? Kemudian dia mendengar semua yang mereka katakan. Tunggu, arah yang dia tuju semakin cepat. Dia jelas meninggalkan istana. Segera beritahu dunia bahwa Putri Chang Yueku akan menikahi Yun Che dalam 2 bulan. Biarkan Akademi Sastra menyiapkan undangan dengan cepat dan mengundang dunia. Setengah jam kemudian, raungan Chang Wanhe terdengar di istana, dan keluarga kerajaan yang awalnya pendiam tiba-tiba menjadi berisik seperti pot yang meledak. Namun Xia Tiyue pergi tanpa pamit. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Tanpa disadari, 2 bulan telah berlalu. 2 bulan terakhir di kerajaan Changfeng tidak damai, dan hanya ada satu alasan ketidakstabilan, dan itu adalah pernikahan Putri Chang Yue dan Yun Che. Awalnya, meskipun pernikahan sang putri dianggap sebagai perayaan bagi separuh negara, itu hanya di kalangan masyarakat biasa dan tidak ada hubungannya dengan sekte tersebut. Tapi dengan pihak lain Yun Che, itu adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Seorang pria yang menghancurkan klan Ventian dan melukai Ling Tiani dengan parah, dan yang baru berusia 19 tahun, masa depannya hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dapat diukur. Dia tidak diragukan lagi, dikagumi dan dikagumi oleh banyak orang, dan juga ditakuti dan ditakuti oleh banyak orang. Sekarang ketika dia menikah, ini adalah kesempatan mereka untuk pamer. Jika mereka bisa hadir secara langsung, meskipun mereka dapat meninggalkan kesan kecil pada diri mereka sendiri, itu akan menjadi hadiah yang sangat besar. Di sisi lain, sekte lain akan pergi. Jika dia tidak pergi, niscaya itu akan menjadi tidak sopan. Yun Che bahkan dapat menghancurkan klan surga yang terbakar. Jika dia benar-benar membuat leluhur ini tidak puas, memusnahkan klan manusia bukanlah sebuah lelucon. Tiba-tiba, semua orang dari sekte besar hingga sekte kecil, baik yang sudah menerima undangan maupun yang belum, mulai sibuk, memutar otak untuk mencari segala macam hadiah yang bisa memuaskan Yun Che dan sebaiknya membuatnya memperhatikan. Untuk tujuan ini, tempat pelelangan di semua kota besar penuh. Begitu harta langka muncul di persekutuan pedagang bulan hitam, semua sekte besar akan segera masuk. Karena alasan ini, banyak sekte dari semua ukuran mulai berkelahi, bertarung. Kota Fenghua, terletak di sebelah barat Blue Wind, adalah salah satu kota utama terbesar di kerajaan Blue Wind. Saat ini,
di sebuah kedai di kota Fenghua, beberapa meja orang sedang berbicara satu sama lain. 3 hari kemudian, itu akan menjadi hari pernikahan Yun Che dan Putri Chang Yue. Kali ini, sekte kami telah melalui semua kerja keras, tapi kami hanya dapat menemukan ginseng darah berusia 3000 tahun, tapi kami tidak tahu apakah itu akan ada di pasaran. Seorang pria parubaya berkata setelah menyesap anggur. Meskipun kata-katanya tidak diucapkan, ekspresi kepuasan jelas terlihat di wajahnya. Ginseng darah sudah langka, dan ginseng darah berumur 3000 tahun bahkan lebih berharga lagi. Tuan Hua terlalu rendah hati. Sekte kami baru saja berhasil mendapatkan 3 potong batu giok ungu bermotif naga. Saya khawatir kami tidak akan berani mengeluarkannya ketika saatnya tiba, kata pria parubaya lainnya, dengan ekspresi malu di wajahnya. Orang lain di meja yang sama berkata, Li tidak menemukan hadiah yang layak kali ini. Dibandingkan dengan 2 master sekte, mereka tidak ada apa-apanya. Namun, Li memang membawa putrinya, hehehe. Begitu, dia menunjukkan senyumnya, bagaimana mungkin 2 orang lainnya tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan mereka semua mendengus, apakah kamu mencoba memainkan perangkap madu? Ayolah, istri pertama Yun Che, Xia Qing Yue, secantik peri, bukan? Chu Yue-chan diakui sebagai wanita tercantik di Changfeng, belum lagi Chu Yue-chan yang hamil olehnya. Putri Chang Yue juga cantik dan harum, dan statusnya bahkan lebih mulia. Akankah dia jatuh cinta dengan putrimu? Aku tidak mencoba untuk memukulmu. Aku khawatir dia bahkan tidak akan melihatmu, hehe. Xuanze yang bermarga Li tidak marah sama sekali. Dia menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya kalian berdua adalah tidak cukup informasi. Saya mendengar bahwa keduanya beberapa bulan yang lalu, Xiao Boyun, tetua tertua dari sekte Xiao, secara pribadi membawa 3 gadis cantik berusia 28 tahun untuk memberikan hadiah kepada Yun Che. Yun Che menerima semuanya. Usianya kurang dari 20 tahun sekarang, dan dia adalah seorang laki-laki. Ketika dia berada dalam kondisi paling kuat, akankah pria seusia ini merasa sulit untuk memiliki terlalu banyak wanita di sekitarnya? Meskipun penampilan putriku tidak bisa dibandingkan dengan Xia Qing Yue, dia adalah salah satu dari jenisnya. Jika Yun Che menyukainya, dia bahkan bisa menjadi pelayan wanita untuknya. Selir atau semacamnya, itu satu langkah ke puncak. Ketika saatnya tiba, hei, siapa lagi yang berani memprovokasi sekte giok rusak kita? Setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah kedua orang di sisi lain menjadi kusam, bibir mereka bergetar, dan mereka membenci diri mereka sendiri karena tidak dapat memiliki gelar nasional, cantik, Putri Tianxiang. Pada saat ini, sekelompok 4 orang masuk ke dalam kedai, mereka berjalan perlahan dan memiliki mata yang arogan. Semua orang tampak seperti menyendiri dan memandang rendah semua makhluk hidup. Di dalam kedai, ada banyak tokoh setingkat pemimpin sekte yang sedang dalam perjalanan ke kota kekaisaran. Penampilan dan sikap seperti itu membuat mereka sangat tidak senang. Keempat orang itu berjalan menuju satu-satunya meja yang kosong. Sebelum mereka sempat duduk, sebuah undangan bertatakan emas sudah ditampar di atas meja wine. Ekspresi mereka menjadi semakin bangga. Setelah melihat undangan tersebut, seluruh kedai tiba-tiba menjadi sunyi. Mata beberapa orang langsung tertuju dan mereka menahan nafas di tempat. Hanya 100 sekte teratas dalam hal kekuatan yang memiliki undangan. Kita tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Oh, sekte besar itu bagus. Kita yang jika kita tidak punya undangan, kita mungkin bahkan tidak akan bisa mendapatkannya. Kamu bahkan tidak bisa memasuki aula samping. Aku mengenalinya. Itu adalah sekte Palem Besi. Yang berbaju biru adalah pemimpinnya sekte Palem Besi. Dikatakan bahwa kekuatan yang dalam telah mencapai alam Tianxuan tingkat kelima. Sekte Palem Besi berasal dari wilayah barat laut. Salah satu dari 3 hegemoni, dia menduduki peringkat 27 di pertandingan peringkat sebelumnya. Segera setelah anggota sekte Palem Besi menunjukkan undangan mereka, seluruh kedai menjadi lebih sunyi, dan percakapan yang semarak sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi bisikan. Mereka berempat duduk perlahan dan melihat sekeliling dengan tatapan superior. Kesombongan di wajah mereka terlihat jelas. Seorang pria dengan kekuatan seperti ini sebenarnya bisa menduduki peringkat 27 dalam pertandingan peringkat. Haha, aku tidak bercanda, kan? Di sudut kedai, 3 orang sedang duduk di meja yang agak tua. Yang di tengah pemuda itu tampak berusia 20-an. Dia mengenakan jubah unicorn,
dengan alis berbentuk pedang dan mata berbintang. Dia memiliki temperamen yang luar biasa. Rambutnya hitam dan merah. Dia sedang bermain-main dengan anggur gelas di tangannya sambil tersenyum tipis. Dialah yang berbicara, dan suaranya sama sekali tidak pelan, tapi tidak ada orang lain di kedai yang mendengarnya, sepertinya suaranya terhalang oleh penghalang tak terlihat. Di meja yang sama ada dua lelaki tua yang tampak berusia 50-an atau 60-an. Yang satu mengenakan jubah hitam dan yang lainnya mengenakan jubah merah. Mata mereka dipenuhi dengan kedalaman yang sulit untuk dilihat. Orang tua berjubah hitam berkata dengan tenang, "Yang mulia, jangan kaget. Di Blue Wind Kingdom, Ling Xuan sudah menjadi master, Dik Xuan adalah seorang mentor, dan Tian Xuan adalah seorang Grandmaster yang dihormati oleh ribuan orang. Di tahap selanjutnya dari Tian Xuan, dia hampir tak terkalahkan. Tahta itu seperti sekte langka, kecuali 4 sekte besar, tidak ada sekte yang memiliki tahta. Pemimpin sekte-sekte ini berada di tingkat kelima Tian Xuan, yang dapat dianggap sebagai yang pertama sekte kelas di Blue Wind Xuanji. Mari kita subscribe ya, kawan supaya Mimin lebih semangat." Bab 365. Oh, pemuda itu meletakkan gelas anggurnya dan tersenyum tipis. "Saya sering mendengar bahwa Blue Wind adalah yang terlemah di antara 7 kerajaan, tapi saya tidak mengira angin itu begitu lemah dan konyol. Selain itu, area tersebut di sini sangat kecil sehingga hanya pantas disebut peluru. Saya tidak tahu mengapa ayah saya tiba-tiba tertarik dengan tempat ini." Petik 2. Kaisar tidak pernah melakukan apapun tanpa alasan, apalagi hal sebesar itu. Orang tua itu berbaju hitam tersenyum dan berkata, "Aku samar-samar mendengar bahwa Kaisar ada di sini. Misalnya, belum lama ini, Istana Lingkun secara tidak sengaja mendeteksi aura tambang kecubung yang sangat besar. Tambang kecubung ini terletak di wilayah Changfeng. Sebelumnya ditemukan oleh Changfeng, mereka ingin merebut tambang batu kecubung ini. Cara terbaik adalah secara alami, hehe." Petik 2. Tidak peduli apakah rumor ini benar atau salah, tetapi meskipun Kaisar telah mempersiapkannya dengan cermat, dia tidak punya niat mengambil tindakan dalam jangka pendek. Setidaknya, ini harus berakhir setelah turnamen peringkat 7 kerajaan. Nanti, akan sangat disayangkan jika satu negara hilang dari era kemakmuran yang hanya terjadi setiap 20 tahun sekali. Orang tua itu berpakaian merah berkata tanpa ekspresi. "Haha," lelaki tua berbaju hitam itu tersenyum tipis. "Kelambanan sementara yang mulia tidak ada hubungannya dengan turnamen peringkat 7 kerajaan. Kerajaan Angin Biru selalu menjadi lelucon terbawah dalam turnamen peringkat 7 kerajaan. Dengan atau tanpa itu, di sana tidak ada bedanya. Sekarang tabut misterius purba telah muncul kembali, pintunya akan segera dibuka." Energi terbesar Kaisar secara alami ditempatkan pada tabut misterius kuno. Bagaimana Kaisar bisa terganggu sebelum dia selesai menjelajahi rahasia dari tabut misterius kuno? "Bahtera misterius kuno, kita tidak punya tenaga untuk menghadapi kerajaan angin biru yang kecil itu." Petik 2. Namun, tampaknya kita datang pada waktu yang salah, dan kebetulan kita mengejar hari pernikahan Yun Che itu. Dia ada di tempat kecil ini. Pengaruhnya sangat bagus. Saya telah mendengar namanya tidak kurang dari 100 kali hari ini. Saya mendengar bahwa Yun Che menghancurkan Burning Heaven Clan, salah satu dari 4 sekte utama Blue Angin, sendirian. Tempat yang tandus, tapi kejeniusan seperti itu tiba-tiba muncul begitu saja. Alasannya tentu saja sudah jelas, kata lelaki tua berbaju hitam. Garis keturunan. Lelaki tua berpakaian merah itu menurunkan kelopak matanya dan berkata tanpa emosi, "Hei, aku tidak tahu siapa bajingan yang secara tidak sengaja lahir di luar yang sebenarnya mengandalkan darah burung Phoenix suciku untuk menjadi kuat di negara kecil Blue Wind ini. Tapi itu kebetulan hari pernikahan, jadi aku benar-benar tidak tahan. Selain itu, akan terasa tidak sopan jika langsung pergi seperti itu. Bagaimanapun, dia sekarang menikahi satu-satunya putri keluarga kerajaan Blue Wind." Pria muda itu berkata, dengan nada main-main di wajahnya. Akhirnya, matanya tertuju pada 4 orang dari sekte Palem Besi, dan senyumannya tiba-tiba menjadi lebih nakal. Keempat anggota sekte Palem Besi meninggalkan kedai setelah mereka selesai minum dan makan, dan berjalan lurus menuju kota kekaisaran Blue Wind. Sepanjang jalan, ketika nomor pintu sekte Palem Besi muncul, semua orang di sekitar mereka mundur.
Ketika mereka berjalan ke gurun, suara malas tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Beberapa teman dari Sekte Palem Besi, bisakah kita mendiskusikan sesuatu? Suara lembut ini mengungkapkan kesombongan, dan jelas bahwa bukan hal yang baik. Keempat orang itu berbalik. Pemimpin klan, Tyrwhite, melirik ketiga orang yang berjalan ke arahnya. Melihat pemuda di tengah itu berpakaian luar biasa, dia tidak meremehkannya. Dia berkata dengan tenang, "Apa yang terjadi? Katakan padaku secepatnya. Jangan tunda aku. Tyrwhite, Tuan sedang dalam perjalanan." Dia menyebut nama Sekte Palem Besi, berpikir bahwa dia dapat menakut-nakuti pihak lain. Tetapi dia melihat bahwa pemuda di seberangnya masih memiliki ekspresi tersenyum di wajahnya. Dia menjentikkan tangannya, dan ada kipas lipat giok putih di tangannya. Dia memboyangkan kipas gioknya dan berkata dengan tenang, "Kami tidak punya sesuatu yang besar untuk dilakukan. Ya, kami hanya ingin meminjam beberapa undangan." Petik 2. Mencari kematian. Seorang tetua dari Sekte Palem Besi maju selangkah, mengerutkan kening dengan marah. "Hengki, Sekte Guru, ketiga orang ini jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Itu tampaknya Sekte Palem Besi kita tidak menunjukkan banyak kekuatan di luar baru-baru ini, tetapi mereka membiarkan sekelompok tikus berani mengganggu kita." Tyrwhite mengerutkan kening. Dia berkata dengan dingin, "Jika kalian memprovokasi masalah, aku khawatir kamu sedang mencari orang yang salah. Aku akan memberimu 3 napas untuk segera menjauh dariku, jika tidak." "Hahaha, apa lagi?" Pemuda itu tertawa. Dia menutup kipas giok dan berjalan menuju Tyrwhite bersama tersenyum. "Sepertinya beberapa teman tidak mau bekerja sama, jadi aku harus mengambilnya sendiri." Petik 2. Junior sedang mencari kematian. Tetua dari Sekte Palem Besi sangat marah. Dia melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya, dan membawa angin dingin dengan telapak tangannya, menyambar tenggorokan pemuda itu. Karena mereka adalah Sekte Palem Besi, inti budidaya mereka secara alami didasarkan pada sepasang pohon palem besi. Pukulan telapak tangan ini cukup untuk meninggalkan bekas tangan yang dalam pada baja halus tersebut. Menghadapi telapak tangan besi ini, pemuda itu tersenyum menghina, menggerakkan pergelangan tangannya sedikit, dan dengan ringan mengarahkan kipas giok di tangannya ke telapak tangan besi yang mendekat. "Ah!" Jeritan yang tak tertandingi terdengar. Tetua Sekte Palem Besi yang mengambil tindakan merasa seperti dia telah ditusuk oleh 10.000 pedang. Dia berguling ke tanah sambil memegang lengannya sendiri, dan seluruh lengannya langsung ternoda merah oleh darah, sangat menyakitkan hingga dia tidak sanggup mati. Sepertinya seluruh kulit, daging, dan tulang lengannya telah hancur berkeping-keping. "Penatua hebat." Tyrwhite terkejut. Kekuatan mendalam Penatua Agung mencapai alam mendalam langit tingkat ketiga. Dia berada di urutan kedua setelah dia di Sekte Palem Besi. Namun, dia terluka parah oleh pemuda di depan tentang dia dengan pernyataan yang meremehkan. Tampaknya, dia sangat terkejut dan menyerang dengan marah. Telapak tangannya berubah menjadi warna metalik yang menakjubkan dan dia mendorong ke arah pemuda itu dengan raungan. "Cek! Cek!" Pemuda itu tidak mau berkata apa-apa menghadapi pukulan telak Tyrwhite. Dia bahkan tidak mundur, dan menyapu kipas lipat di tangannya. Ledakan, ledakan, kekuatan telapak tangan besi Tyrwhite, yang sekuat tahap tengah Tianxuan, menghilang ke laut seperti sapi lumpur dalam sekejap, dan ada lubang darah transparan sebesar 1 inci di tenggorokannya. Di belakangnya, 2 tetua lainnya, ada juga bekas darah dalam di tenggorokan. Kedua bekas darah ini hampir memotong kepala mereka dari leher. Kamu. Mata Tyrwhite dipenuhi dengan ketakutan terbesar dalam hidupnya. Dia menatap dengan mata terbelalak dan jatuh bersama dengan kedua tetua. Mereka berempat terdiam lagi. 4 orang terkuat di Sekte Palem Besi, 4 ahli Tianxuan yang sangat kuat, semuanya mati di tangan pemuda itu hanya dalam beberapa tarikan napas. Bahkan kedua tetua yang tidak punya waktu untuk mengambil tindakan tidak tahu bagaimana mereka mati sampai mereka mati. Ini benar-benar rentan. Pemuda itu menyingkirkan kipas gioknya, dan tidak ada bekas darah di sana. Lelaki tua berbaju hitam itu melangkah maju, meraih kekosongan dengan telapak tangannya, dan keempat cincin luar angkasa di mayat itu tersedot ke tangannya. Setelah dia menemukan undangan itu, dia membuang keempat cincin itu ke samping, bahkan tidak repot-repot melihat apa lagi yang tersembunyi di dalamnya. Di mata sekte tingkat ini, bahkan jika itu adalah harta tertinggi sekte itu, hanya saja sampah yang sedikit lebih baik. Membuka undangan tersebut, lelaki tua berbaju hitam itu menyentuhnya dengan jarinya,
dan nama aslinya menghilang, dia menggerakkan jarinya lagi, dan menggunakan energi yang dalam untuk mengukir nama baru di atasnya, lalu menutupnya dan menyerahkannya ke tangan pemuda itu. Bagus sekali. Pria muda itu menerima undangan itu dan tertawa, sebagai negara etiket, saya masih mengerti cara memperlakukan tamu, hahaha. Ayo pergi dan lihat siapa Yunce. Ini, barang apa itu? Hari ini bisa dikatakan sebagai hari paling ramai dan semarak di Blue Wind Imperial City dalam ratusan tahun. Kota kekaisaran yang besar hampir dipenuhi orang. Semua penginapan dan hotel penuh beberapa hari yang lalu. Bahkan jika harga dinaikkan hingga lebih dari 10 kali lipat, mereka masih direbut oleh gelombang orang. Di jalan utama di depan istana, sangat sulit bagi orang untuk berbalik. Sekilas, seluruh kota kekaisaran dihiasi dengan lampu dan warna-warni, penuh kegembiraan, lentera merah terang di mana-mana, karpet merah besar, dan limusin yang didekorasi dengan sangat mewah satu demi satu di depan istana, yang sangat spektakuler. Di dalam istana, pita warna-warni berkibar, dan ribuan bunga bermekaran. Ketika seorang putri menikah, kemegahannya tentu saja sangat mewah, namun dalam ribuan tahun keluarga kerajaan Blue Wind, tidak ada putri yang pernah menikah dengan seperti itu, adegan yang berlebihan. Terlebih lagi, putri ini sepertinya belum akan menikah. Dia memilih istana sebagai tempat pernikahan, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pihak lain akan menjadi pengantin. Chang Wanhe hampir melebih-lebihkan acara kerajaan ini menjadi acara nasional, berharap seluruh dunia tahu bahwa putri satu-satunya menikah dengan Yunce. Mereka yang tiba di kota kekaisaran untuk pertama kalinya semuanya terpesona oleh kemegahan dan arus manusia yang tak ada habisnya, bahkan beberapa pemimpin sekte yang berpengetahuan pun tercengang. Apakah ini terlalu berlebihan? Ling Jie, yang datang untuk menghadiri pernikahan, tertegun untuk waktu yang lama begitu dia mencapai langit di atas kota kekaisaran, mengerang di dalam hatinya. Penguasa kota dari kota utama, kota sekunder, dan kota kecil semuanya berkumpul di kota kekaisaran, dan tidak ada yang hilang. Semua bos sekte terkenal juga muncul di kota kekaisaran, tidak satu pun dari mereka yang gagal menerima undangan, dan ada banyak lagi yang datang tanpa diundang. Jika hanya seorang putri yang menikah, tidak akan pernah ada adegan seperti itu, tapi Yunce akan menjadi penguasa nomor satu kerajaan angin biru di masa depan, dan mereka akan bergabung dalam pertarungan bahkan jika mereka tidak memilikinya. Pukul 9 pagi, penyambutan dimulai. Istana juga menerima tamu tak diundang, tetapi tempat duduk mereka agak terpencil dan kumuh. Penguasa kota Feng Hua, Ma Tengyu, dan istrinya telah tiba. Jenderal Pinky Lilian Cheng telah tiba. Tuan Muda, Villa Tianjian, Ling Yun dan Ling Jie, telah tiba. Master Du Sekte, Taiji Changran, Tetua Agung Du Yuntian, dan Tuan Muda Du Ziteng telah tiba. Penguasa kota Changbei, Ouyang Bo, telah tiba bersama istrinya. Penguasa Sekte Xiao, Xiao Juetian, Tetua Agung, Xiao Boyun, dan Tetua dari Sekte Pengobatan, Xiao Wuji, telah tiba. Mereka yang memiliki nama yang lebih mengintimidasi memanggil ke pintu dengan undangan. Suara pembawa acara bergetar setiap saat, dan keringat dingin di kepalanya mulai terbentuk. Dia telah hidup begitu lama sehingga dia belum mengenal orang-orang berkuasa sebanyak yang dia lakukan saat ini. Orang-orang yang dapat menerima undangan adalah semua orang yang ingin diundang oleh Yunce dan keluarga kerajaan, serta pejabat dan sekte yang berkuasa atau dominan, bahkan tingkat penguasa kota hanya dapat ditempatkan di aula samping. Adapun para pejabat dan sekte atau keluarga terkenal yang sulit ditemui oleh orang biasa, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menerima undangan. Setelah mereka tiba, mereka hanya bisa duduk di kursi terpencil di luar sayap utama, disambut oleh kasim penjaga di istana, tapi tidak ada yang berani menunjukkan ketidakpuasan. Dibandingkan dengan nama-nama yang diteriakkan oleh pembawa acara, kekuatan dan prestisenya sendiri bukanlah apa-apa. Tuan muda istana dari Istana Abadi Awan Beku, Xia Qingyue, dan Peri Bingli, Chu Yueli, telah tiba. Yunce, yang berada di aula utama, telah mendengarkan dengan cermat nama setiap pengunjung. Ketika dia mendengar nama Xia Qingyue, dia dengan gerakan tiba-tiba di dalam hatinya, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu aula. Bab 366. Ke arah pintu aula, sosok peri Xia Qingyue berjalan perlahan, penampilannya seperti bulan terang yang muncul dari awan, langsung menghilangkan semua kecemerlangan, membuat aula yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi,
dan semua mata terfokus pada tubuhnya, terutama para murid muda. Mata mereka semua tegak, napas mereka tertahan, dan jantung mereka hampir berhenti total. Tapi kemudian, mereka akhirnya ingat bahwa dia adalah istri Yun Che, dan mereka semua buru-buru menundukkan kepala, tidak berani melihat lagi. Yun Che dengan cepat menyapanya dan berkata, "King Yue, kamu di sini, kenapa kamu pergi tanpa pamit 2 bulan lalu?" "Itu adalah masalah serius, dan ada urusan penting di Istana Es, jadi aku pergi tanpa berkata apa-apa. Selamat tinggal, jadi kuharap kau tidak keberatan denganku." Hari ini, King Yue Dai, Istana Abadi Bingyun, mengucapkan selamat kepada Tuan Yun atas pernikahannya. Tentu saja, Yun Che tidak mempercayai kata-kata Xia King Yue, dan dia mendekati tuan muda itu. Setengah langkah kemudian, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Apakah kamu mendengar bahwa aku akan menikah dengan kakak perempuanku hari itu, jadi kamu cemburu?" 2. Ahem. Chu Yueli berjalan dan berdiri di sebelahnya, kepada Xia King Yue, berkata dengan dingin, "Tuan muda Yun baru berusia 19 tahun, dan kekuatannya sudah sebanding dengan Raja Xuan tingkat menengah. Prestasinya di masa depan pasti tidak akan terbatas. Guru dan murid kami Dai Binggong di sini untuk menyampaikan harapan pernikahan kita. King Yue, ayo duduk." 2. Setelah mengatakan itu, Chu Yueli mengabaikan Yun Che dan menarik Xia King Yue pergi. Tatapan matanya terhadap Yun Che agak tidak ramah. Alasannya juga sangat sederhana. Kakak perempuannya tidak dapat ditemukan sekarang, tetapi dia akan menikah. Muridnya Xia King Yue adalah istri aslinya. Dulu, dia tidak terlalu ingin mengakui hubungan ini, tetapi sekarang tidak lagi demikian. Dibandingkan dengan masa lalu, sekarang Yun Che menikahi Chang Yue lagi. Sebagai majikan Xia Ti Yue, dia merasa sedikit tidak bahagia. Dan emosi aneh yang kadang-kadang ditunjukkan Xia Ti Yue, meskipun tidak jelas, sudah cukup untuk dia rasakan. Tiba. Ketika Yun Che berjalan ke depan aula, banyak orang bergegas ke arahnya dengan panik. "Kakak Yun, sebagai kakak laki-laki, aku dengan tulus senang karena saudari kekaisaran bisa menikahimu. Mulai sekarang, kita akan menjadi satu keluarga." "Kakak Yun, oh tidak, apa yang terjadi pada kakak iparku di masa depan adalah urusanku. Jika ada sesuatu, jika kau bisa membantuku, silakan tanyakan saja." Pangeran Changlin dengan cepat melangkah maju dan berkata, meskipun dia bertindak murah hati, bebas dan mudah, dan bersemangat, Yun Che bisa melihat kegelisahan yang mendalam di dalam hatinya, sekilas ketakutan dan berusaha keras menyembunyikannya. Adik kaisar dan saudara iparnya adalah pasangan yang serasi di surga. Adik kaisar memiliki takdir ini. Saya sangat bahagia menjadi saudara laki-laki saya. Untuk kebahagiaan yang begitu besar, pesta 3 hari tidaklah berlebihan. Hahaha. Pangeran ketiga Chang Suo kian tersenyum dan berkata, tapi dia tampaknya tidak canggih, seperti putra mahkota Changlin. Saat berbicara dengan Yun Che, otot-otot di wajahnya jelas bergerak-gerak, menunjukkan ekspresi kepanikan batin. Mereka berdua tidak diragukan lagi sangat takut pada Yun Che sekarang, dan mereka tidak akan melupakan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sekarang Chang Wanhe secara ajaib telah pulih dari kondisinya, mendapatkan kembali kekuasaan politik. Yun Che dan Chang Yue akan menikah, dan Chang Wanhe memiliki pendukung terbesar di wilayah Changfeng, menghancurkan ambisi mereka dalam semalam, dan mereka tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Mereka tidak berani melakukan gerakan aneh apapun, dan mereka bahkan lebih cemas sepanjang hari. Dulu, mereka tidak serta-merta memasuki istana kaisar sekali dalam 1,5 tahun, tetapi sekarang mereka berdua pergi untuk memberikan penghormatan setiap pagi, siang dan sore, dan mereka tidak pernah berhenti selama 2 bulan terakhir. Saat menghadapi Yun Che, mereka semua gemetar ketakutan memikirkan cara mengerikan yang dia gunakan untuk memusnahkan klan surga yang terbakar. Yun Che tersenyum tipis dan tidak menjawab. Ling Jie masuk saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Bos, selamat. Hehe, kamu dan kakak putri akhirnya mencapai kesuksesan. Kakak putri adalah orang yang ingin aku nikahi sebagai istriku. Kamu tidak bisa menggertaknya di masa depan." 2. Haha, Yun Che tersenyum dengan tenang, "Jika aku menggertaknya, aku akan membiarkanmu menebasku dengan 100 pedang. Bagaimana cedera kakekmu?" Ketika Ling Tiani disebutkan, Ling Jie tidak merasa tidak wajar sama sekali. Dia berkata dengan wajah santai, meskipun luka kakek serius, itu tidak merusak sumber kehidupannya. Semuanya adalah luka yang bisa disembuhkan.
Saat ini, lukanya telah sembuh sekitar 60%. Ini adalah terima kasih atas belas kasihan bos hari itu. Selama periode ini, kakek orang telah mengumpulkan semua informasi tentangmu, dan dia pada dasarnya tahu segalanya tentangmu. Meskipun kakek masih memiliki kebencian terhadapmu karena memusnahkan klan surga yang terbakar, dia tidak lagi memilikinya, niat membunuh apapun terhadapmu. Suatu kali aku mendengarnya dengan mataku sendiri. Dengar dia menghela nafas dan mengatakan bahwa dia hampir menghancurkan seorang jenius tiada taraf yang sifatnya tidak buruk karena tindakannya yang gegabah. Hahaha, Yun Ce tertawa, dan dendamnya melawan Ling Tianyi langsung tersingkir. Bagaimanapun, Ling Tianyi jelas bukan orang jahat, dia ingin membunuhnya hari itu dengan niat awal untuk menyingkirkan momok besar bagi Chang Feng. Adik Yun, Xiao di sini untuk mengucapkan selamat tahun baru padamu. Saat itu, dalam pertarungan peringkat, adik Yun sangat membuat Xiao kagum. Tak disangka, dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia telah menjadi orang nomor 1 di Bruin. Pencapaian semacam ini bisa dikatakan mengejutkan dunia, mengejutkan masa lalu dan masa kini, dan membuat orang terkesima. Xiao Juetian melangkah maju secara langsung dan berkata dengan nada setenang mungkin. Yun Ce meliriknya dan tersenyum tipis, Master Sekte Xiao itu konyol. Yun Ce adalah orang biasa, tetapi pada hari pernikahannya, Master Sekte Xiao datang untuk menunjukkan rasa hormatnya secara langsung. Junior ini benar-benar merasa terhormat. Di dalam masa depan, Yun Ce pasti datang berkunjung secara langsung, terima kasih. Begitu kata-kata terakhir Yun Ce keluar, jantung Xiao Juetian tiba-tiba berdetak kencang, dan ekspresi Xiao Boyun dan Xiao Wuji di belakangnya juga berubah. Mereka tidak dapat memutuskan apakah apa yang disebut kunjungan pribadi. Yun Ce berarti datang untuk menyelesaikan keluhan atau menagih hutang. Dengan metodenya yang kejam dan keji, ditambah dengan dendam lama dari 3 tahun lalu dan dendam baru karena membantu klan surga yang terbakar menghadapinya, jelas sebagian besar adalah yang terakhir. Sebagai pemimpin dari Sekte Xiao, Xiao Juetian berkeringat deras saat ini, tapi dia tidak pernah berani menunjukkan kelainan apapun, dan memaksakan senyuman di wajahnya. Adik laki-laki Ruoyun benar-benar bersedia datang ke sini untuk menghormatiku. Xiao, kita harus membawa semua murid sekte untuk menyambutnya. Sekte Xiao tahu bahwa beberapa orang tercela di sekte kita memiliki dendam terhadap adik Yun, dan Sekte Xiao pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada adik Yun ketika saatnya tiba. Jika klan surga terbakar dihancurkan. Jika Xiao Juetian masih ragu-ragu setelah itu, setelah Yun Ce melukai Ling Tianyi dengan serius, Xiao Juetian tidak lagi berpikir untuk bertarung dengan Yun Ce sampai akhir. Yang dia bisa pikirkan sekarang adalah bagaimana menenangkan diri. Kemarahan Yun Ce, dia bersedia membayar tidak peduli seberapa tinggi harganya, karena tidak peduli seberapa tinggi harganya, itu akan selalu ribuan kali lebih baik daripada mengikutinya, mengikuti jejak klan Ventian dan memusnahkan seluruh keluarga. Tuan Kota Bulan Sabit Murongbo telah tiba. Tuan Gunung Jinzong Yujian Senren telah tiba. Pangeran ke-13 dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Tenggorokan pembawa acara sepertinya tiba-tiba tersangkut oleh sesuatu, dan suaranya tiba-tiba berhenti di sana, dan 4 kata, Divine Phoenix Empire, yang dia ucapkan seperti 4 petir, terngiang-ngiang di telinga semua orang, membuat aula yang bising tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan mata semua orang terfokus ke arah yang sama. Ya Tuhan! Pangeran ke-13 Kekaisaran Phoenix, Feng Shiken telah tiba. Apa? Kekaisaran Phoenix Ilahi. Pangeran ke-13. Baik di luar atau di dalam aula, mata semua orang terfokus pada 3 orang yang berjalan menuju pintu, terutama yang di tengah. Dia tampak berusia 20-an. Dia mengenakan jubah unicorn merah tua dan kipas lipat giok putih di tangannya. Di mata semua orang, dia tampak normal. Dengan sedikit senyum di wajahnya, dia berjalan santai ke aula, seolah-olah dia sedang berjalan menuju ketiadaan alam manusia. Di belakangnya, seorang lelaki tua berbaju hitam dan lelaki tua berbaju merah mengikuti dari belakang. Chang Wanhe, yang duduk di kursi tinggi, tiba-tiba berdiri dan menatap pemuda yang masuk di bawah tatapan semua mata dengan ekspresi sangat terkejut. Alis Yun Ce juga sedikit tenggelam. Seseorang dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Atau seorang pangeran dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Apakah itu benar atau salah? Jika itu benar, Pangeran Agung dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, mengapa dia datang ke sini? Dengan kedatangan Feng Shiken, suasana seluruh aula pernikahan berubah drastis.
Karena 4 kata, Divine Phoenix Empire, itu sendiri memiliki kekuatan kejutan yang sangat besar, dan jika digabungkan dengan Pangeran, kekuatan mengejutkan ini menjadi lebih kuat, adalah peningkatan tiba-tiba ratusan kali lipat, yang membuat semua orang, termasuk para bos sekte yang biasanya sombong, merasa ketakutan dan ketakutan. Kekaisaran Phoenix Ilahi adalah kekaisaran dengan kekuatan dan wilayah nasional terlengkap terbesar di antara 7 kerajaan Tianxuan, dan wilayahnya puluhan kali lipat dari kerajaan Angin Biru. Kekuatan-kekuatan nasionalnya dan kekuatan alam Xuan jauh lebih unggul dari kerajaan Angin Biru. Dibandingkan dengan kekaisaran Phoenix Suci, kerajaan Angin Biru seperti pembeda antara desa dan kota kekaisaran. Dikabarkan bahwa 4 sekte paling kuat di kerajaan Angin Biru hanya bisa dianggap sebagai sekte kelas menengah di kekaisaran Phoenix Suci. Dan yang paling kritis adalah, di Blue Wind Country, walaupun status seorang pangeran adalah bangsawan, namun hanya terbatas pada rakyat jelata saja. Di dunia misterius, status seorang pangeran tidak ada artinya sama sekali. Tidak hanya 4 sekte besar, tetapi juga sekte kuat dengan kekuatan yang cukup sama sekali tidak menganggap serius keluarga kerajaan, dan bahkan keluarga kerajaan berinisiatif untuk menjilat mereka. Tapi itu benar-benar berbeda di Divine Phoenix Empire. Karena kekaisaran Phoenix Ilahi adalah sekte yang paling kuat dan paling dikenal di benua Tianxuan selain Tanah Suci. Sekte Ilahi Phoenix milik keluarga kekaisaran Ilahi Phoenix. Secara nama, ini adalah sekte pelindung kekaisaran Phoenix Ilahi, namun kenyataannya, keluarga kekaisaran Phoenix Ilahi adalah milik sekte Phoenix Ilahi, dan sekte Phoenix Ilahi adalah keluarga kekaisaran Phoenix Ilahi. Dan setiap kaisar kekaisaran Phoenix Ilahi adalah pemimpin sekte kontemporer dari sekte Phoenix Ilahi. Keluarga kerajaan Blue Wind hanya mengendalikan kekuasaan politik tertinggi di negeri Blue Wind. Keluarga kerajaan Divine Phoenix tidak hanya mengontrol kekuatan tertinggi Divine Phoenix Empire, tetapi juga mengontrol kekuatan terkuat di Divine Phoenix Empire dan bahkan benua Tianxuan. Oleh karena itu, pangeran dari kerajaan Phoenix Ilahi dan pangeran dari kerajaan Angin Biru adalah 2 konsep yang sangat berbeda dan 2 kelas yang berbeda. Jika orang ini benar-benar pangeran dari kekaisaran Phoenix Ilahi, bahkan di kekaisaran Phoenix Ilahi, dia benar-benar sosok super yang dapat menutupi langit dengan 1 tangan. Statusnya akan menjadi yang kedua setelah Kaisar Phoenix Suci dan Putra Mahkota. Kedatangan tiba-tiba sosok transenden seperti itu, sosok yang seharusnya tidak muncul di level ini, niscaya membuat hati semua orang tergerak. Feng Xiken langsung melangkah maju, berjalan ke aula, memberi hormat sederhana kepada Chang Wanhe, dan berkata sambil tersenyum, Junior Phoenix Divine Sect Feng Xiken, memberi penghormatan kepada Kaisar Chang Feng yang mulia. Saya telah mengambil kebebasan untuk datang ke sini kali ini saatnya memberi penghormatan kepada Kaisar Chang Feng. Huang Haihan, jangan salahkan aku. Bersambung.